Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, ya, kita pahami dulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, di mana Asmaul Husna itu adalah mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Jadi Allah itu satu, tapi Allah punya 99 nama-nama yang indah. Nah, setiap nama yang dimiliki oleh Allah itu semuanya menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk pada materi. Yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu berarti Allah itu maha kuat. Jadi kekuatan Allah itu tidak ada batasnya. Beda dengan makhluk manusia. Manusia bisa mengangkat beban katakanlah 1 kintal. Tapi ketika dia disuruh untuk mengangkat beban 2 kintal, dia tidak akan mampu. Ini membuktikan kekuatan manusia itu sangat terbatas. Beda dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah, tidak terbatas. Allah adalah zat yang paling kuat, kekuatan Allah tidak ada batasnya. Selanjutnya, bagaimana kita menteladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Yang pertama, jika kita mempunyai kekuatan harta berupa kecukupan, maka jangan sombong. Gunakanlah harta yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalkan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana banjir, gempa bumi, kelaparan, atau yang lain-lain. Ini salah satu termasuk cara menteladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama, cara menteladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah tidak memamerkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Ya, jika kita diberi harta yang banyak, kita tidak perlu pamer harta kita kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ya, karena sejatinya harta yang kita miliki adalah titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh digunakan untuk hanya dipamer-pamerkan kepada orang miskin. Selanjutnya, jika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu harus kita amalkan. Kita amalkan dan tidak perlu kita pamer ilmu kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi, karena sejatinya ilmu juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Asmaul Husna yang kedua adalah
Al-Qayyum. Jadi di antara Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99, itu ada yang disebut dengan Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum berarti Allah berdiri sendiri. Ya. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan seorang pun, tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan malaikat atau yang lainnya. Allah mampu melakukan sendiri. Ya. Allah adalah zat yang tidak butuh bantuan makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan orang lain. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu pasti butuh kepada orang lain. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Apapun kebutuhan makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau yang lainnya, semuanya diatur oleh Allah tanpa bantuan siapapun. Ya, Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menteladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Ya. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Artinya apa? Kita harus mengedepankan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, contoh begini. Kita bantuan orang lain dan orang lain membantu kita. Kita harus yakin bahwa yang menggerakkan orang lain itu membantu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang hanya Allah lah yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi kesimpulan kita setelah mempelajari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum adalah intinya kita yakin bahwa Allah itu maha kuat. Dan yakin bahwa Allah itu bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dan kita bisa menteladani dari dua Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.